kita tidak bisa melaksanakan itu karena membludaknya umat yang di luar dugaan kami. Tapi kemudian ketika oleh sebetulnya tidak di luar dugaan, sebetulnya tidak di luar dugaan juga dong Pak Ustadz, karena kan tanggal 12 ada acara di Jaktim itu sudah penuh, tanggal 13 acara di Tebet juga sudah penuh, apalagi tanggal 14 acara puncaknya ya pasti akan penuh. Kita tuh tiap tahun Mbak Najwa, ya tidak mungkin tidak memperkirakan akan sepenuh itu. Kita tiap tahun tuh mengadakan acara Maulid Nabi. Ya, dan setiap selalu tahun. Dan selalu penuh. Ya, dan jumlahnya nggak sebesar itu. Begitu. Nggak sebentar. Nah, yang terpenting adalah ketika kita dianggap melakukan sebuah kesalahan, kemudian Satpol PP DKI Jakarta memberikan denda, memang faktanya memang kita ketika itu di luar kemampuan kami tidak bisa jaga jarak. Sehingga kami mengakui taat hukum, ya kami bayar denda itu. 50 juta rupiah. 50 juta rupiah. Saya ingin ke... Artinya kita taat hukum juga. Baik, saya ingin ke Bang Ariza. Bang Ariza, tadi Anda mengatakan sudah melakukan tugas, sudah mengingatkan, sudah menghimbau, sudah sosialisasi, sudah menyurati. Ini mana saya jelaskan dulu ya, surat ini supaya nggak salah paham. Ya, Bang Ariza, Anda menghimbau tidak ada acara, tapi Anda sendiri juga hadir tuh di acara Maulid Nabi yang menghadirkan Imam Besar FPI di Tebet. Apa penjelasannya? Jadi Nana kita lihat dulu videonya ketika Wakil Gubernur justru hadir di acara Maulid Nabi yang melanggar protokol kesehatan. Yang kami hormati Habib Ali bin Abdurrahman Assegaf, Habib Rizik Syihab, apa penjelasannya Pak Wagub ketika Anda mengatakan sudah menyosialisasi, sudah menghimbau, tapi Anda bahkan datang, bahkan berpidato? Sebentar, dari surat ini tadi betul sudah menyiapkan hand sanitizer dan lain sebagainya, tapi di sini ada yang dilanggar. Di sini kami mengingatkan acara pernikahan itu maksimal 30 orang, Nana. Itu yang paling penting, itu yang dilanggar. Kemudian yang kedua, diantaranya yang surat kepada panitia Maulid Nabi itu, apa yang dilanggar, di sini kan membatasi jumlah peserta tidak lebih dari 50%. Tapi kami berterima kasih dari pihak panitia sudah menerima kekurangan dan kesalahan dan menerima sanksi yang kami berikan 50 juta dibayar. Ini nilai yang tertinggi yang diberikan sesuai dengan peraturan Pergub. Bang Ariza, boleh dijawab pertanyaan saya, kenapa justru Anda hadir di acara itu? Nana, jadi saya Mbak Nana, saya ini hampir setiap hari dapat undangan Maulid dan sebagainya. Kemudian memang dalam berapa hari itu saya datang. Sejauh yang saya datang, selama itu seperti di Tebet sebelumnya, di Masjid Istihad juga saya datang, kemudian di Jakarta Timur, di tempat lain, itu dilaksanakan dalam jumlah yang terbatas, kemudian ada video, dan orangnya itu berjarak. Jadi kami hadir dan biasanya saya diminta untuk sambutan. Ketika kejadian di Tebet, itu undangan jam 4 pagi, Mbak Nana. Jadi undangan situ saya terima undangan maulid dan pernikahan. Saya datang di situ dengan pemikiran saya ketika itu seperti yang biasa saya datangin. Dan saya tidak tahu di situ ada Habib Rizik. Karena yang ngundang bukan Habib Rizik, anak. Ini bukan yang tanggal 14. Ini yang ngundang Habib Ali Abdurrahman Assegaf, kalau tidak salah begitu. Saya datang seperti biasa. Begitu saya tiba di situ, saya memang agak kaget, Nana. Jumlahnya luar biasa. Tapi Anda tetap ada, bahkan pidato, kenapa? Justru pada kesempatan itu saya manfaatkan untuk menyampaikan bahwa harus melakukan protokol COVID dan sebagainya. Saya sampaikan juga pada panitia agar menjaga jarak, agar masker semua dikampanyekan. Tidak mungkin menjaga jarak dengan kondisi tadi kita lihat jamaah yang sebegitu banyak. Jadi memang situasinya begitu, setiap Pak Habib Rizik itu datang belakangan, Mbak Nana. Jadi saya datang lebih awal, Habib itu datang agak lambat lah. Tapi Bang Ariza, apakah Anda bisa menangkap, Pak Wagub, maaf saya potong, tapi apakah Anda bisa menangkap kesan dan persepsi publik yang sekarang tampak? Bahwa ketika Pemprov DKI mengatakan sudah mengambil langkah tegas, tapi di sisi lain bahkan justru hadir di acara protokol kesehatannya yang dilanggar. Betul, kami pahami. Publik punya persepsi yang lain, itu hak dari publik. Yang penting bagi kami sudah menyampaikan, dan kami memang biasa diundang, dan pada hari itu saya tiba di situ, dalam suasana seperti itu kami sudah sampaikan, momentum itu kami manfaatkan untuk menyampaikan protokol COVID dan sebagainya. Baik, spesifik terhadap acara yang di Petamburan, Pak Wagub, kenapa tidak ada pembubaran? Jadi begini, ada beberapa ketentuan ya, jadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tidak ada kewenangan bagi kami untuk membubarkan satu acara. Ya.
Jadi memang tidak ada di dalam Pergub yang mengatur bahwa kami bisa membubarkan. Yang kami lakukan adalah memberikan himbauan seperti surat yang sudah kami sampaikan, kemudian menutup, menyegel, umpamanya restoran, umpamanya live musik, itu kami segel. Jadi ya bisa ada tindakan. Pemprov DKI kan menyegel, menutup. Betul. Ada tindakan pemaksaan yang bisa dilakukan Satpol PP. Betul. Karena kan Pergub Perda itu kan ditegakkannya oleh Satpol PP. Betul. Dalam konteks ini itu tidak dilakukan? Dalam konteks pendaruan tidak mungkin dilakukan seperti itu. Yang pertama, ya, ini kan orangnya yang banyak, bukan hotel, bukan restoran, bukan kafe dan sebagainya. Kemudian yang kedua, jumlahnya ribuan, mungkin puluhan ribu, dan pada saat itu Satpol PP juga berkoordinasi dengan aparat keamanan di situ untuk mengambil langkah-langkah. Apa yang dilakukan tidak mungkin dibubarkan, kalau dibubarkan ada dua potensi negatif. Negatif yang pertama, terjadi kontak fisik, maka terjadi penyebaran virus corona yang dimungkinkan. Yang kedua, bisa jadi terjadi konflik, malah terjadi chaos, itu juga tidak baik. Maka dalam situasi seperti itu, apa yang dilakukan? Dilakukan adalah melakukan mitigasi, kemudian pencegahan. Jadi selalu dihimbau untuk jaga jarak, menggunakan masker, dan lain sebagainya. Kemudian teman-teman juga dari BPBD Pusat juga Alhamdulillah memberikan masker, itu dibagikan dan sebagainya. Jadi apa yang dilakukan pada saat itu tidak lain adalah melakukan upaya-upaya pencegahan agar tidak terjadi penyebaran. Kemudian kami memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan dan aturan yang ada, yaitu 50 juta. Baik, yang jelas pengumpulan massa pelanggaran protokol kesehatan tidak hanya terjadi di Provinsi DKI Jakarta, tapi juga di Jawa Barat, tempatnya di Megamendung. Bagaimana kronologis di sana? Saya akan berbincang dengan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, sesaat lagi.